Cek. Oke, baik Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita mulai acara kegiatan kita pada hari ini, yaitu Focus Group Discussion Evaluasi Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa periode bulan Mei tahun 2024. Sebelum kita memulai acara kegiatan Focus Group Discussion ini, ada baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya kita akan dilakukan pemaparan mengenai materi penyaluran dana desa dan dak fisik yang akan dilakukan oleh Pak Andi. Untuk Pak Andi kami persilakan. Masih belum kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Cuman memang kurang jelas ya, Pak. Masih belum, Pak. Kalau ini nggak terdengar, Pak. Malah suara skip. Mana subscribe dah. Yang tahu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama adalah kita bersyukur syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan kita pada pagi hari ini untuk dalam rangka evaluasi pengelolaan dak fisik dan dana desa untuk periode bulan Mei 2024. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, mungkin baru pertama kali Bapak Ibu ya untuk saya dapat bertemu atau berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Andi Sanjaya, Kepala Seksi Bank KPN Bukit Kaping. Yang terhormat Bapak Ibu yang dalam acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekiranya Bapak Syahrawi Munte selaku Kepala KPN Bukit Kaping yang akan membuka acara ini, tapi dengan kesibukan beliau berhalangan untuk dapat membuka acara ini, makanya acara akan saya lanjutkan langsung dengan materi terkait dengan penyaluran dak fisik dan dana desa untuk evaluasi kita sampai dengan bulan Mei 2024. Saya mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, terkait dengan mekanisme penyaluran dak fisik dana tahun 2024 ada sedikit perubahan ya. Jadi ketentuan pelaksanaannya untuk tahun 2024 ini menggunakan PMK yang baru, yaitu PMK nomor 25 tahun 2024 tentang pengelolaan dak fisik. Untuk yang lain-lainnya mungkin masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, di perubahan terkait dengan dana alokasi khusus di tahun 2024 ini ada beberapa yang berbeda dari tahun sebelumnya terkait dengan PMK nomor 25 yang terutama itu terkait dengan pengalokasiannya ya. Kalau yang tahun sebelumnya itu mungkin ada beberapa yang terjadi itu dak fisik itu kan DAK ini kan harusnya menjadi pelengkap, namun
terjadi beberapa ketimpangan ternyata DAK ini menjadi sumber utama untuk belanja modal di beberapa kabupaten atau kota. Nah, di tahun 2024 ini diupayakan untuk menggabungkan hibah daerah ke dalam DAK, sehingga, eee, pengalokasiannya dialokasikan untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan. Pengalihan pendanaan dari belanja KL menjadi DAK bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam pengelolaan APBD. Tidak ada kewajiban dana pendamping 10% dalam, penyaluran DAK tahun 2024 ini. Untuk penggunaannya, DAK difokuskan untuk penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya, sehingga DAK reguler dilebur dalam formasi DAU agar dapat memboosting pencapaian pembangunan di daerah. Nah, untuk karakteristik DAK fisik mungkin masih, bisa dibaca masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari tahap perencanaan ini dimulai dari awal tahun, melibatkan pemangku kepentingan dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Lembaga, Kemenkeu, dan, untuk teman-teman daerah ada Bapeda, ada OPD Teknis, dan PKAD. Untuk pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah atau, DPR. Memperhatikan hasil penilaian teknis oleh Kementerian Lembaga dan memperhatikan pagu anggaran, kinerja pelaksanaan, kapasitas fiskal daerah, dan untuk pertimbangan lainnya. Nah, untuk saat ini mungkin fokus kita ada di penyaluran dan pelaksanaannya. Yang pertama, penyaluran yaitu berdasarkan kinerja, nilai kontrak, dan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Ini yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nanti ada beberapa istilah dan ada rencana kegiatan, ada nilai kontrak, ada nilai rencana kebutuhan dana dan untuk penyelesaian kegiatan. Kinerja tersebut direview oleh APBD daerah, dilakukan secara bertahap untuk pagu di atas 1 miliar dan sekaligus untuk pagu sampai dengan 1 miliar. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Teknis, pelaksanaan mengacu pada petunjuk teknis, tidak dapat dilakukan perubahan lokasi kecuali dalam keadaan kahar atau dalam keadaan bencana ya. Nah, untuk kebijakan dak fisik tahun 2024 sendiri, yang pertama yaitu mengarahkan penggunaan dak fisik untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, penguatan daya saing usaha. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk untuk penurunan stunting dan pendidikan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Yang kedua, mempertajam pemilihan daerah prioritas menu kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan memperhatikan kinerja fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD atau fiskal daerah. Berikutnya, penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak atau outcome yang ditargetkan. Memperkuat sinergi pendanaan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan anggaran sehingga kualitas belanja lebih optimal. Ini kita lewatin aja. Mungkin kita fokusnya ke penyaluran aja ya. Nah, untuk pelaksanaan dak fisik ini yang pertama dilaksanakan adalah penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini udah kita laksanakan di di awal tahun kemarin ya, sampai dengan akhir Desember tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, untuk perubahan rencana kegiatan ini bisa dilaksanakan di paling lambat di 14 Maret udah lewat juga ya, udah terlewati. Jadi, diupayakan itu kalau untuk dalam, penyaluran DAK fisik ini, yang pertama kan Bapak Ibu harus menyusun rencana kegiatan. Nah, dari rencana kegiatan ini kan Bapak Ibu bisa menyusun untuk pelaksanaan, kontrak-kontraknya ya. Jadi jika misalnya nanti dalam kita menyusun atau melakukan, penandatangan kontrak dibutuhkan untuk perubahan rencana kegiatan. Nah, perubahan rencana kegiatan itu bisa dilaksanakan maksimal di tanggal 14 Maret. Sehingga diharapkan Bapak Ibu semua itu untuk dalam pengadaan atau pelaksanaan kontraknya itu bisa di awal tahun anggaran. Sehingga kalau misalnya nanti di tengah-tengah tahun kita ada kebutuhan yang yang lain, makanya bisa dilaksanakan perubahan rencana kegiatan maksimal di tanggal 14 Maret tersebut.
Berikutnya untuk penyaluran DAK fisik ada beberapa jenis, beberapa ini yang pertama adalah sekaligus. Sekaligus ini digunakan untuk, yang pagu subbidangnya sampai dengan 1 miliar, itu bisa disalurkan dengan metode yang sekaligus. Sekaligus ini ada juga yang, eee, untuk pagu di atas 1 miliar bisa juga dilaksanakan secara sekaligus kalau ada rekomendasi dari KL teknis ya, Kementerian Lembaga Teknis. Nah, kalau pagunya lebih dari 1 miliar itu akan dilaksanakan secara bertahap. Tahapnya nanti ada 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ada juga nanti yang penyalurannya secara kombinasi ya, ada yang sekaligus dan ada juga yang bertahap. Nah, sekaligus ini nanti tergantung dari rekomendasi Kementerian Teknis Kementerian Lembaga Teknis ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, dalam penyaluran ini mekanismenya kita lihat dulu dari pagu per subbidang. Kalau dia 1 miliar, berarti penyalurannya bisa kita laksanakan secara sekaligus. Kalau tidak 1 miliar, kita lihat dulu ada rekomendasi atau enggak dari Kementerian Teknis. Kalau ada rekomendasi, berarti bisa disalurkan secara sekaligus. Kalau tidak, berarti nanti disalurkan secara bertahap. Nah, rekomendasinya juga nanti kita lihat juga, apakah seluruh rencana kegiatan itu direkomendasikan untuk sekaligus atau tidak. Kalau seluruh sekaligus berarti seluruh pagu itu bisa dilaksanakan dapat disalurkan secara sekaligus, tapi kalau yang direkomendasikan hanya sebagian, nanti dia kombinasi, sebagian bertahap, sebagian lagi untuk yang sekaligus. Nah, untuk tahapan penyaluran dak fisik, kita sekarang sudah berada di bulan Mei ya, di akhir bulan Mei, berarti kita sudah masuk di tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini kan, tahapan yang pertama kan penetapan RK sampai dengan bulan Desember, revisi RK tadi yang saya sampaikan maksimal di tanggal 14 Maret. Nah, yang sekarang dalam kita laksanakan yaitu di yang targetnya nanti terakhir di tanggal 22 Juli, ada untuk perekaman data kontrak. Yang berikutnya ada juga nanti di tanggal 22 Juli ada target kita untuk penyaluran tahap 1 dan penyaluran sekaligus sampai dengan 1 miliar. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan biasanya, jamnya itu di jam 23.59, berarti kan mengharuskan kita untuk bekerja lembur ya, bekerja di atas jam jam kerja kita. Nah, berbeda untuk tahun ini, jam untuk batas waktunya itu ada jamnya dari jam 17.00, makanya mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan penyaluran dak fisik, ada perubahan dari tahun sebelumnya, sekarang ini jamnya ada di jam 17.00 ya. Jadi, agak lebih manusiawi lah, tidak mengharuskan kita untuk bekerja sampai larut malam, paling nggak sampai jam 17.00 kita sudah diharuskan untuk selesai untuk dalam penyaluran maupun perekaman data kontrak di tanggal 22 Juli nanti. Nah, revisi RK bisa juga dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 September, tapi ini hanya untuk kejadian kahar saja ya. Jika nanti ada kejadian bencana yang mengharuskan kita untuk melakukan perubahan rencana kegiatan, maka nanti bisa dilaksanakan sampai dengan 30 September. Tapi kalau untuk yang, yang keadaan-keadaan yang biasa mungkin tidak bisa dilaksanakan untuk revisi RK-nya. Nah, untuk di tanggal 22 Oktober nanti kita ada penyaluran tahap 2. Sama waktunya juga waktunya di jam 17.00 untuk penyaluran yang untuk nanti batas akhirnya di tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.00 untuk penyaluran yang tahap 3 dan penyaluran sekaligus yang rekomendasi dari, KL yang nilainya mungkin di atas 1 miliar ada rekomendasi dari KL. Nah, jika tidak terpenuhi persyaratan di tiap tahapnya atau sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tepat pukul untuk tahap 1 di tanggal 22 Juli pukul 17.00, tahap 2 di, 22 Oktober di 17.00, itu akan mengakibatkan dihentikannya penyaluran DAK fisik tahap-tahap berikutnya. Nanti untuk kontrak-kontrak yang sudah kegiatan yang sudah dikontrakkan tersebut menjadi tanggung jawab dari APBD ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon dapat dipatuhi untuk tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal krusial ini dapat dipatuhi agar semua kegiatan yang sudah dikontrakkan bisa didanai dari DAK fisik, jadi tidak membebani dari APBD Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mekanisme penyalurannya,
Untuk DAK fisik yang sekaligus ada 2 jenis, sekaligus sampai dengan 1 miliar dan sekaligus untuk rekomendasi dari kementerian lembaga. Untuk yang sekaligus sampai dengan 1 miliar nanti penyalurannya paling cepat di bulan April, paling lambatnya di tanggal 22 Juli. Ini beda dengan yang lain, ini kalau yang sampai dengan 1 miliar tidak perlu BAST ya, tidak perlu BAST di aplikasi Omspan. Kalau yang lain, yang sekaligus rekomendasi KL maupun yang bertahap nanti butuh untuk perekaman BAST sehingga nanti dapat dibuat daftar BAST. Nah, untuk yang sekaligus tapi rekomendasi KL nilainya bisa di atas 1 miliar untuk perekaman dan persetujuan kontraknya nanti paling lambat di tanggal 22 Juli, tanggal 22 Juli pukul 17.00. Dokumen persyaratannya nanti ada peraturan daerah terkait dengan APBD, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun 2023, LHR APIP tahun 2023, foto dan koordinat, laporan sisa DAK fisik, RK yang telah disetujui KL teknis, daftar kontrak kegiatan, dan daftar BAST. Untuk DAK fisik yang disalurkan secara bertahap, nah ini untuk tahap 1, paling lambat dokumennya itu tanggal 22 Juli. Dokumennya mungkin bisa Bapak Ibu baca ya. Untuk yang tahap 2 nanti di tanggal 22 Oktober. Untuk yang tahap 3-nya nanti di tanggal 16 Desember. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini ada untuk yang tahap 2 dan tahap 3-nya ini LRPD-nya paling sedikit 75% dari dana yang diterima di RKUD di tahap 1. Terus untuk cabutnya nanti di 100%. Untuk yang tahap 3 nanti LRPD-nya paling sedikit di 90% dari yang sudah disalurkan sampai dengan tahap 2. Untuk cabutnya paling sedikit di 70%. Nah, untuk besaran penyaluran DAK fisik ini ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahap 1 ini, kita nanti lihat dulu kontraknya. Kalau nilai kontraknya nanti lebih besar dari untuk tahap 1 ya, kalau nilai kontraknya lebih besar dari 25% RK, maka nanti yang disalurkan adalah sebesar 25% dari rencana kegiatan. Kalau nilai kontraknya kurang dari sampai dengan 25% dari RK bertahap, nanti yang disalurkan adalah sebesar nilai daftar kontraknya. Untuk tahap 2-nya, nanti ada namanya NRPD, NRPK. NRPK ini adalah nilai rencana penyelesaian kegiatan. Ini adalah rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik. Jadi kesemuanya berapa, nah itu yang dibutuhkan. Nah, untuk tahap 2-nya nanti kalau nilai NRPK-nya kurang dari 70% dari RK, maka nanti yang disalurkan adalah 70% RK dikurangi dengan penyaluran tahap 1. Tapi kalau lebih besar nanti NRPK-nya antara 25 sampai dengan 70% RK yang bertahapnya nanti NRPK dikurangi dengan penyaluran tahap 1. Kalau NRPK-nya kurang dari 25% dari RK bertahap berarti tidak bisa disalurkan ya. Jadi target yang tahap 2-nya tidak bisa dilaksanakan. Untuk yang tahap 3-nya sendiri, untuk NRPK lebih dari 70% RK bertahap, nanti NRPK dikurangi dengan penyaluran sampai dengan tahap 2. Kalau kurang dari 70% berarti tidak bisa disalurkan karena tidak bisa melakukan perencanaan realisasi dari tahap 2-nya mungkin tidak terpenuhi ya, berarti maka tidak bisa disalurkan. Nah, untuk penunjang, kegiatan nilai penunjang ini maksimal di 5% dari tiap pagusup bidang. Kegiatan penunjang dialokasikan dalam RK. Untuk kegiatan penunjang ini dilaksanakan untuk kegiatan bisa untuk kegiatan perjadin, untuk kegiatan konsumsi dan lain-lain dalam pelaksanaan DAK fisik. Untuk perekaman kontrak penunjang sendiri, perekaman kontrak harus merujuk pada RK penunjang
tidak pada RK kegiatan fisik, dalam hal RK tidak terdapat alokasi kegiatan penunjang, maka Pemda tidak boleh menggunakan biaya penunjang. Biaya penunjangnya nanti dibebankan ke APBD kalau misalnya dibutuhkan kegiatan untuk penunjangnya. Alokasi penunjang bersifat fleksibel sepanjang tidak diatur oleh kementerian lembaga atau teknis pengampunya. Nah, untuk penyampaian dokumen persyaratan sendiri, untuk daftar kontrak kegiatan, minimal berisikan satu data kontrak fisik untuk penyaluran tahap 1 dan atau batch 1 untuk penyaluran sekaligus. Perekaman data kontrak disertai dengan perekaman perkiraan data jumlah tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya. Kalau untuk kontrak yang ini mungkin Bapak Ibu sudah sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Satu kontrak bisa untuk banyak detail rincian kegiatan atau banyak kontrak untuk satu detail rincian kegiatan. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu dalam perekaman data kontrak tidak boleh bersifat desimal, jadi harus bulat ya, nggak boleh koma sekian-sekian gitu, nggak boleh ya. Untuk kontrak harus nilainya harus bulat sampai ke rupiah, tidak boleh koma-koma. Nah, untuk kontrak yang satu kontrak untuk banyak detail, nanti untuk perekamannya ditambahkan kode unik untuk membedakan dari kontrak yang untuk membedakan perekamannya untuk antara detail rincian kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Untuk perekaman atau updating data kontraknya bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 22 Juli atau sebelum penyaluran tahap 2 kalau tahap 2-nya dilaksanakan sebelum 22 Juli. Berikutnya LRPD, capaian output tahun anggaran yang lalu, dihasilkan dari user Pemda pada menu laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahunan pada Omspan 2023. Ini nanti kita menggunakan Omspan-nya bukan Omspan yang TKD ya, pakai Omspan yang biasa tapi dengan user Pemda tahun kemarin. Nanti di situ ada menunya, Bapak Ibu bisa download laporan realisasi penyerapan dana capaian output tahun 2023, nanti harap dipastikan bahwa seluruh yang cetakan yang Bapak Ibu sudah download itu memuat seluruh jenis bidang atau subbidang yang disalurkan di tahun 2023. Kalau ada yang kurang berarti mungkin menu untuk pengambilan datanya ada yang salah. Berikutnya untuk laporan sisa DAK fisik sama nanti menggunakan Omspan tahun anggaran 2023, bukan Omspan TKD ya, Omspan tahun 2023. Nanti di-download dari sana. Kalau sudah lengkap semuanya berarti sudah benar, ditandatangan baru nanti di-upload ke Omspan TKD. Untuk pengunggahannya cukup satu kali untuk satu subbidang atau satu bidang digunakan untuk semua penyaluran. LHR APIP juga sama, nanti harus memuat untuk seluruh jenis bidang atau sebidang yang disalurkan pada tahun anggaran 2023. Upload-nya juga cukup satu kali saja. Untuk fotonya dan foto dan geotagging nanti di-upload untuk setiap kontrak yang yang sudah disalurkan. Nanti setelah merekam volume capaian output, nanti sekalian untuk upload foto dan geotagging-nya. Nah, untuk penandatangan dokumen persyaratan ini mungkin ini peraturan yang baru ya. Sekarang kan sudah ada namanya tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini terkait dengan mungkin kalau ada pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan BSSN, jadi nanti bisa ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, nggak harus tanda tangan basah lagi. Nah, untuk dokumen-dokumen ini harus ditandatangani oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah, kecuali untuk LRAPIP ditandatangani oleh inspektorat ya. Kalau dalam hal kepala daerah atau wakil kepala daerah berhalangan, nanti ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Mungkin PJ atau PLT kepala daerahnya bisa tanda tangan. Nah, ini pemutakhiran daftar kontrak kegiatan.
Pemutakhiran ini dapat dilaksanakan sampai dengan tahap 1 di tanggal 22 Juli. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu nanti ada penyaluran yang lebih cepat dari tanggal 22 Juli, dilakukan sebelum penyaluran tahap 2-nya. Mana yang tercepat dahulu, itu yang kita gunakan. Nah, dalam hal apa kita bisa melaksanakan pemutahiran data kontrak? Yang pertama ada penambahan kontrak, yang kedua ada koreksi kontrak, yang ketiga ada addendum kontrak, yang keempat kalau misalnya ada perubahan kontrak akibat wan prestasi dari pihak ketiga. Berikutnya pemutakhiran daftar kontrak kegiatan sekaligus rekomendasi. Kepala daerah mengajukan permohonan pemutahiran atas kontrak yang lama dan mendaftarkan kontrak yang baru kepada Kepala KPN apabila terdapat perubahan kontrak akibat wan prestasi setelah tanggal 22 Juli atas kontrak data fisik yang disalurkan sekaligus rekomendasi KL. Nah, nanti dari Kepala KPN akan memverifikasi surat permohonannya. Jika sudah diverifikasi dan benar sesuai dengan ketentuan akan kami teruskan ke Kanwil. Kanwil nanti akan meneruskan ke koordinator KPA dan TKD ini di DITPA ya. Nanti setelah itu akan dilakukan pembukaan trigger dari aplikasi Omspan untuk dilakukan pemutakhiran DKK. Nah, untuk batas waktunya nanti paling lambat di tanggal 22 Oktober, dokumen yang perlu disampaikan yaitu surat pernyataan SPTJM ya dari kepala daerah, surat pernyataan dan prestasi yang ditandatangani oleh kepala OPD, inspektur daerah, dan kepala BKAD. Berikutnya daftar yang memuat informasi atas kontrak lama yang akan dimutakhirkan dan kontrak baru yang akan didaftarkan. Nah, untuk perpanjangannya, perpanjangan batas waktu yang tadi mungkin sudah saya sampaikan, bisa dilakukan perpanjangan batas waktu tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama kalau misalnya terdapat resiko tidak tercapainya target prioritas nasional. Nah, baru bisa dilakukan perpanjangan batas waktu dokumen persyaratan penyaluran data fisik yang ditetapkan dalam KMK. Yang kedua dalam hal usulan perubahan RK bencana. Jadi dalam kondisi bencana mungkin bisa dilakukan perpanjangan batas waktu untuk penyampaian dokumen persyaratan penyaluran data fisik. Perpanjangan ini nanti diberikan selama 15 hari kerja sejak ditetapkan persetujuan dari KL terkait. Nah, ini alur penyaluran data fisik mungkin Bapak Ibu semua udah familiar ya. Yang pertama nanti dari OPD merekam data kontrak di aplikasi Omspan, nanti merekam SP2D BUD, rekam capaian output, foto, NRPK, dan BST. Nanti kalau sudah direkam semua nanti akan direview oleh APIP. Kalau dari APIP-nya menyetujui nanti akan disetujui dan datanya akan diteruskan ke BPKAD selaku Pemda. Kalau misalnya nanti dari APIP dinilai ada dokumen yang tidak sesuai atau masih kurang, akan ditolak APIP, nanti akan dikembalikan ke OPD untuk dilengkapi atau dikoreksi lagi penyalurannya. Nah, setelah tadi dokumen sampai di Pemda atau di BPKAD, nanti Pemda akan melakukan verifikasi data. Kalau misalnya sudah benar semua, nanti akan dicetak dokumennya dan diserahkan kepada kepala daerah untuk dilakukan penandatangan. Kalau nanti ada yang kurang, dikembalikan langsung ke OPD. OPD nanti kembali lagi ke tahap satu lagi untuk verifikasi APIP ulang. Nah, tadi kalau sudah disetujui, dokumen akan ditandatangani oleh kepala daerah. Nanti setelah ditandatangani oleh kepala daerah akan dikembalikan ke BPKAD. BPKAD akan upload dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah ke aplikasi Omspan. Dokumen yang sudah diupload tadi akan sampai di KPPN. Nanti di KPPN akan diverifikasi. Kalau datanya sudah sesuai semuanya, akan kami terbitkan SPM untuk penyaluran DAK fisik sampai dengan nanti terbit SP2D.
nanti dari SP2D akan masuk uangnya ke RKUD, RKUD nanti baru dibayarkan ke vendor sesuai dengan kontrak-kontrak yang Bapak Ibu telah buat. Nah, ini mungkin sama dengan yang tadi ya. Dari persyaratan udah di-input oleh dinas, direview oleh APIP, kalau APIP setuju nanti lanjut ke BKAD, BKAD setuju nanti lanjut ke KPPN. Nah, di sini ada relasi data antar data di aplikasi Omspan. Yang pertama yaitu data kontrak. Perekaman data kontrak mengacu pada rencana kegiatan. Nilai kontrak tidak boleh atau tidak mungkin melebihi dari rencana kegiatan yang sudah dibuat di akhir tahun kemarin. Yang kedua, perekaman data SP2D BUD. Mengacu dari kontrak yang sudah dibuat, untuk SP2D BUD tidak boleh melebihi dari nilai kontrak, dan nilai SP2D BUD juga tidak boleh melebihi dari SP2D BUN, SP2D yang kami terbitkan. Yang ketiga, perekaman volume atau capaian output dan foto dengan titik koordinat mengacu pada data kontrak. Yang keempat, perekaman BAST mengacu pada data kontrak dan nilai BAST tidak bisa melebihi dari nilai kontrak. Yang terakhir itu perekaman laporan nilai rencana penyelesaian kegiatan NRPK mengacu pada data kontrak dan NRPK tidak bisa melebihi dari nilai kontrak. Nah, ini mungkin untuk teman-teman APIP ya. Dalam melaksanakan review ini ada apa namanya, ada hal-hal yang harus dipatuhi. Yang pertama, kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK fisik dan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Yang kedua yang direview adalah kesesuaian antara dokumen kontrak perubahan kegiatan DAK fisik dengan perubahan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Yang ketiga, kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK fisik dan atau titik koordinat yang disampaikan secara terpisah pada titik koordinat yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Yang keempat, kesesuaian antara dokumen BAST barang dan atau pekerjaan kegiatan DAK fisik dalam daftar kontrak dan data input BAST dan atau pekerjaan kegiatan DAK fisik yang dilaporkan dalam aplikasi Omspan. Yang kelima, kesesuaian antara nilai yang harus dibayarkan kepada penyedia barang atau jasa dan atau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output 100% kegiatan DAK fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Yang terakhir, kesesuaian antara jumlah DAK fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan DAK fisik dengan data sisa pada penggunaan sisa DAK fisik yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Nah, berikutnya yaitu penghentian penyaluran DAK fisik. Kepala daerah tidak dalam hal bagaimana penyaluran ini dihentikan. Yang pertama yaitu kepala daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Yang kedua, Menteri Pimpinan Lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK fisik kepada Menteri Keuangan, CQ, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan nanti penghentian penyaluran DAK fisik ini akan ditetapkan dalam KMK yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Berikutnya sisa DAK fisik. Sisa dan penggunaan DAK fisik di tahun sebelumnya dapat diakui setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pertama pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar. Penggunaan sisa DAK fisik tahun sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan dan penggunaan DAK fisik mengacu pada Juknis tahun anggaran penggunaan. Dan nanti ini di penggunaan DAK fisik dapat digunakan untuk bidang atau subbidang DAK fisik yang outputnya belum tercapai dan atau sesuai kebutuhan daerah, SP2D BUD yang belum direkam sampai dengan batas pengakuan sisa DAK fisik direkam sebagai penggunaan sisa DAK fisik tahun anggaran berjalan. Pemda merekam SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK fisik pada aplikasi Omspan.
Nah mungkin terkait dengan penyaluran diakafisik itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke sesi diskusi mungkin saya lanjutkan dulu terkait dengan evaluasi terkait dengan dana desa sampai dengan bulan Mei ya. Nah untuk ini mungkin kita lewati, ya kita lewati aja ya, mungkin Bapak Ibu udah familiar lah dengan yang inilah. Mungkin yang bisa saya garis bawahi terkait dengan dana yang earmark ya. Di sini untuk paling tinggi 25% untuk BLT desa dengan target KPM bisa menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Nah, untuk yang earmark sendiri harus ada pengalokasian untuk program pencegahan dan penurunan stunting. Berikutnya baru untuk untuk yang non reguler. Untuk kegiatan operasional maksimal sebesar 3% dari dana desa. Berikutnya terkait dengan insentif desa atau tambahan dana desa ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan insentif desa kalau memenuhi persyaratan atau kriteria berikut ini. Yang pertama ada kriteria utama dan kriteria tambahan. Kriteria utama sendiri yang pertama adalah desa bebas korupsi di semester 1 tahun 2024 telah disalurkan dana desa non earmark, menganggarkan dana desa earmark sesuai dengan prioritas nasional yang tadi saya sebutkan. 25% paling tinggi 25% untuk BLT, paling sedikit 20% untuk yang ketahanan pangan, dan ada untuk alokasi untuk stunting, pencegahan atau penurunan stunting. Untuk kriteria kinerja di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa ini ada dua bagian juga. Yang pertama, kinerja keuangan dan pembangunan desa. Yang kedua adalah tata kelola keuangan dan akuntabilitas desa. Untuk kinerja keuangan dan pembangunan desa sendiri, ada perubahan nilai IDM dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 15%. Kinerja penyaluran dana desa tahap 1 nanti di 20%. Kinerja realisasi konsolidasi belanja APBD sampai S2 terhadap anggaran tahun anggaran 2023 15%. Untuk tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa, nanti kriterianya yang pertama itu ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBD semester 2 tahun 2023, ketersediaan APBD tahun 2024, kelengkapan penyampaian DTH dan RTH tahun 2023, Juni sampai dengan 2 Desember sebesar proporsinya sebesar 5%, kelengkapan penyampaian DTH dan RTH tahun 2024 Januari sampai dengan Mei, proporsinya 5%. Berikutnya kebijakan penyaluran dana desa. Dana desa di sini disalurkan untuk 2, ada non earmark dan earmark atau reguler. Untuk yang earmark dan non earmark ini disalurkan dalam 2 tahap, baik desa reguler maupun desa mandiri. Untuk yang earmark sendiri, BLT desanya maksimal 25%, ketahanan hewani minimal 20%, dan penurunan stunting. Besaran BLT desa ini di 300.000 per bulan, dikalikan dengan jumlah KPM yang ada di peraturan Wali Nagari. Perubahan KPM BLT desa bisa dilaksanakan dalam hal BLT desa tidak dibayarkan kepada KPM akibat penurunan jumlah KPM. Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya dan dilaporkan pada Ombudsman. Tapi kami sangat mengharapkan sampai dengan akhir tahun nanti jumlah KPM-nya tidak ada perubahan Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya nanti ada KPM yang harus diganti, bisa diganti dengan KPM yang lain, tapi jumlahnya tetap dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Jadi misalnya dari awal tahun sudah peraturan Wali Negaranya sebesar 35 KPM ya,
sampai dengan akhir tahun nanti sebanyak 35 itu saja. Mungkin penggantian keluarga bisa dilaksanakan, tapi jumlahnya tetap sebesar segitu saja. Penyaluran insentif desa diajukan secara terpisah dengan yang penyaluran dana desa yang non-earmark dan earmark. Untuk alokasi insentif desa dihitung pada tahun anggaran berjalan dan dialokasikan sebagai insentif desa berdasarkan kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk tahap 1 sendiri nanti paling lambat disampaikan di tanggal 15 Juni. 15 Juni ini kurang lebih 2 minggu lagi ya. Kurang lebih 2 minggu lagi. Mohon bisa dapat dipenuhi untuk dapat dilaksanakan di penyaluran di tahap 1 ini. Untuk tahap 2 nanti paling lambat nanti kita mengikuti dari peraturan lalu langkah terkait dengan akhir tahun 2024. Untuk yang earmark juga sama, paling lambat di tanggal 15 Juni. Untuk yang tahap 1-nya, tahap 2-nya nanti bisa mengikuti di langkah-langkah akhir tahun 2024. Penyaluran tambahan dana desa, pengalokasian dana desa merupakan sebagian dana desa yang dihitung tahun anggaran berjangka tertentu. Yang kedua, penyaluran insentif desa dilaksanakan setelah Bupati Wali Kota melakukan surat peringatan kepala desa terkait dengan komitmen anggaran insentif desa dalam APBDes, pendanaan pengajuan penyaluran insentif desa atau desa layak salur melalui aplikasi Omspan yang disertai dengan surat pengantar. Penyaluran insentif desa di tahun anggaran berjalan dilakukan secara sekaligus paling cepat di bulan Agustus 2024, paling lambat nanti mengikuti dari ketentuan langkah akhir tahun 2024. Nah, ini saya menyampaikan terkait dengan evaluasi terkait dengan penyaluran di Lingkup KPPN Lubuk Sikaping. Ini untuk Kabupaten Pasaman sendiri. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu di Kabupaten Pasaman, DPM di Kabupaten Pasaman, sudah 100% salur tahap 1-nya, baik yang earmark maupun yang non-earmark. Untuk yang progres untuk di tahap 2-nya, di sini sudah ada dua desa ya yang sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan capaian output dana desa tahap 1 2024 dan laporan realisasi penyerapan capaian output dana desa tahun sebelumnya. Diharapkan nanti bisa dilakukan upload dokumen untuk syarat salur tahap 2-nya. Nah, yang menjadi perhatian di sini terkait dengan di Kabupaten Pasaman Barat ya. Seperti kita ketahui kan di tahun ini ada penambahan jumlah desa sampai dengan totalnya di 90 desa. Sampai dengan kemarin sore yang kami ambil datanya, dokumen peraturan APBDes yang sudah diupload baru 61 yang sudah kami verifikasi secara benar. Masih sekitar 29 lagi yang belum upload peraturan desa terkait dengan APBDes. Untuk yang penyaluran earmark sendiri, peraturan kepala desa terkait dengan BLT di sini baru 34 peraturan wali nagari, masih sekitar 30% ya, kan desa kita ada 90 ya, ini baru 34, masih sangat jauh sekali. Padahal batas waktunya kan nanti di tanggal 15 Juli ya, masih 2 minggu lagi. Butuh komitmen dari Bapak Ibu DPM dan bidang terkait sehingga penyaluran dana desa tahap 1 kita bisa berhasil disalurkan ke semuanya. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi kira-kira ada kendala apa yang bisa kami bantu untuk akselerasi penyaluran dana desa tahap 1 di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, ini monitoring penyalurannya. Di Pasaman sendiri ada 62 desa, sudah salur 62 desa yang
earmark-nya sudah tahap 1 sudah salur semuanya untuk keseluruhan desa atau nagarinya. Untuk di Kabupaten Pasaman Barat, jumlah desanya ada 90, tapi yang sudah mengisi pagu, earmark dan non-earmark baru 65 desa, masih ada 25 yang belum input pagunya. Berikutnya yang sudah salur tahap 1 baru 55, yang yang non-earmark atau yang regulernya. Untuk yang earmark-nya baru 27 desa atau nagari yang sudah disalurkan dana desa tahap 1-nya. Nah, sebagai penutup mungkin saya sampaikan, kami dari KPPN Lubuk Sekaping dengan implementasi integritas di KPPN Lubuk Sekaping, kami dalam memberikan pelayanan kepada ibu semuanya, memberikan layanan dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa dipungut biaya atau nol rupiah ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu menemukan ada pihak-pihak dari kami, KPPN Lubuk Sekaping, yang misalnya ada penyelewengan atau pelanggaran kode etik dan dalam memberikan pelayanan, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada, ada beberapa saluran pengaduan, ada dari Wise Kemenq, kalau Wise Kemenq ini lingkupnya dari lingkup Kementerian Keuangan. Untuk lingkup DJPB sendiri, kami punya saluran pengaduan yaitu namanya Sipandu. Bapak Ibu bisa mengakses ke pengaduan djpb.kemenq.go.id. Ada juga nanti saluran pengaduan yang langsung ke KPK, itu di gol.kpk.go.id. Bisa juga Bapak Ibu mengajukan melalui WhatsApp ke 0821 77 75 6140. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi dana desa sampai dengan bulan Mei 2024. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Berikutnya kita bisa dapat berdiskusi bagaimana terkait dengan progres Bapak Ibu semua untuk Dakfisik dan dana desa di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan bulan Mei 2024 ini. Jika ada kendala mungkin kita bisa diskusikan untuk mendapatkan pemecahan-pemecahan yang baik untuk kita semuanya. Berikutnya saya kembalikan kepada Chair Pandi. Baik Pak Andi, terima kasih Pak atas pemaparan yang dilakukan untuk penyaluran fisik dan dana desa. Untuk acara selanjutnya mari kita tanya jawab ya Bapak Ibu, baik dari Pasaman maupun Pasaman Barat terkait penyaluran fisik dan dana desa. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan saja langsung. Untuk pertanyaan saya persilakan. Untuk pertanyaannya ada yang mau nanya gitu nggak Bapak Ibu semua? Mungkin yang bisa saya informasikan tambahan ya Bapak Ibu, untuk penyaluran fisik ini hanya untuk sampai saat ini baru bisa disalurkan untuk tahap 1, untuk tahap 1 saja, yang untuk fisik sekaligus sekaligus rekomendasi KL atau pagu sampai 1 miliar itu masih belum bisa dilakukan karena emang aplikasi ONS PANTEKARYA masih belum memadai gitu Bapak Ibu. Jadi untuk sampai saat ini penyaluran fisik itu hanya bisa dilakukan untuk tahap 1. Lalu informasi yang ingin saya tambahkan juga mungkin terkait fisik juga ya Bapak Ibu. Terkait fisik itu untuk laporan penyerapan anggaran dan laporan ini capaian outputnya, setiap status penginputan yang dilakukan oleh OPD itu harus dilakukan oleh review APIP dan harus disetujui Pemda. Jadi untuk setiap penginputan dari OPD atau dinas itu seluruhnya harus berstatus disetujui Pemda semua. Lalu untuk ini ya, yang untuk sisa Dakfisik tahun anggaran yang lalu itu juga harus dilakukan ini juga ya Bapak Ibu. Jangan lupa menginput SP2D BUD-nya dulu.
SP2D BUD penggunaan sisa dak fisik tahun 2023 agar data yang di-download dan diupload di Omspan TKD tahun 2024-nya nanti itu merupakan data yang terbaru, termutakhir gitu. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk informasi tambahan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan terkait dokumen syarat dak fisik maupun dana desa? Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak semuanya, mungkin mengingatkan lagi pada kesempatan berikutnya mungkin nanti kami akan kalau yang sosialisasi kita lakukan secara online ini mungkin kurang dapat materi yang diterima, mungkin nggak bisa secara 100% kita terima ya, mungkin kita sambil ke kerjaan-kerjaan yang lain nanti. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain nanti, kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin nanti bulan-bulan berikutnya nanti kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita laksanakan kegiatan kita di KMN Lubuk Sekaping. Jadi nanti kegiatan secara offline kan bisa lebih optimal ya untuk hasil yang kita peroleh. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan secara tatap muka mungkin bisa lebih optimal lagi materi yang disampaikan, dan output yang kita hasilkan juga mungkin lebih bisa maksimal lagi. Sambil menunggu, mungkin kan seperti yang tadi saya sampaikan, batas waktu yang paling mendekati sekarang ini kan di tanggal 15 Juni, yaitu tahap 1 penyaluran dana desa. Nah, kalau ini mungkin dari Bapak Ibu DPMN Pasaman Barat, mungkin kalau ada yang bisa mewakili menyampaikan bagaimana, kan progresnya masih lumayan kurang ya menurut saya. Ini waktu kita tinggal 2 minggu lagi, untuk Perkades APBDes juga masih belum semua diupload, apalagi untuk yang terkait dengan KPN penerima BLT juga masih 30% yang diupload. Waktu kita tinggal 2 minggu, mungkin dari Bapak Ibu DPMN Pasaman Barat mungkin ada yang bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andi, mungkin perkembangan hari ini kalau APBDes itu masih ada 7 lagi yang masih belum dievaluasi. Itu terakhir itu besok rencana akan dievaluasi. Kemudian proses selanjutnya akan kami kirim ke BKD yang kemudian diupload ke Omspan. Kemudian kami juga butuh bantuan dari KPPN tentang input data stunting. Itu ada 3 nagari yang terkendala. Itu sudah disampaikan kepada Pak Cir, tidak mau diinput. Itu nagari Kinali, nagari Ujung Gading, kemudian 3 nagari yang pagu dananya paling besar itu. Nah, itu mohon juga. Memang di kemarin itu ada beberapa 3 nagari itu program stuntingnya itu justru melebihi pagu. Nah, melebihi pagu itu setelah kami teliti ternyata yang 3 nagari ini sisa RKD tahun lalunya itu besar-besar. Nah, sisa RKD itu kan dianggarkan kembali di APB kan sudah bergabung dengan pagu anggaran tahun berjalan. Jadi kalau memang dihitung dari pagu anggaran tahun berjalan yang untuk pembangunan, untuk bidang pembangunan itu memang melebihi yang program itu karena ada sisa RKD tahun lalunya. Nah, cuman ketika kami tes, kami kurangi di bawah pagu tahun berjalan juga tidak mau masuk. Ini juga sudah disampaikan oleh ke Pak Cir. Pak Cir mungkin sudah menyampaikan ke pusat katanya, cuman beritanya sampai sekarang bisa hendaknya ini. Makanya ini sudah di ujung-ujung ini. Ini khawatir juga kita tidak bisa diinput di Omspan-nya. Nah itu kalau yang APBDes itu tinggal 7 nagari lagi, mungkin besok kita evaluasi, kemudian minggu depan sudah selesai.
Mungkin target kita minggu depan kalau yang APBDes, nah itu sudah bisa diupload. Kemudian yang untuk perwana BLT, nah ini kita juga ada beberapa kendala di lapangan itu terkait ya permasalahan klasik juga, yang si A ingin masuk, yang si B ingin masuk, yang dari BPD Bamus juga ingin ini orang-orang ini yang harus dimasukkan. Nah, itu sekarang sedang kita usahakan untuk melakukan mediasi di beberapa negara. Tapi insya Allah minggu depan itu sudah selesai semua. Demikian Pak Andi dan Pak Cir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya lupa belum kenalan tadi Pak ya. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Eka Kurniawan, DPMN. Okay. Terima kasih Pak Eka atas konfirmasinya kondisi di Pasaman Barat terkait dengan per APBDes tadi. Berarti kan tinggal 7 lagi Pak ya yang perlu diverifikasi lagi. Untuk yang KPM ternyata saya baru tahu nih masih ada kendala di lapangan dalam penentuan nama-nama KPM-nya. Nah mungkin bisa disampaikan lah Pak di Bamusnya dan pengurus dari Nagarinya, kan batas waktu kita di tanggal 15 Juni ya. Paling enggak di minggu depan lah sudah bisa ditentukan, biar takutnya kalau mepet-mepet aplikasinya error atau ya kan takutnya nanti jadi kendala Pak. Paling enggak di 3 hari sebelum batas waktu itu semua peraturan, per APBDes dan peraturan wali nagari terkait dengan KPM itu udah verifikasi semua gitu. Jadi 3 hari berikutnya kita tinggal dokumen-dokumen yang lain aja gitu sih Pak. Mungkin minta bantuan kepada DPMN, nanti kita koordinasi lebih intens lagi Pak, minta tolong diupdate lagi nanti di hari Jumat ini. Nanti saya hubungin Pak Eka langsung, minta tolong update-nya bagaimana progresnya untuk yang penyaluran dana desa tahap 1 ini. Semoga tahap 1 ini kita bisa salur semuanya ya Pak ya, di 9 desa ini. Terkait dengan pagu stunting yang belum bisa dapat, mungkin Cir bisa komen sedikit Cir. Oke, baik Pak Andi. Izin Pak, mungkin saya ingin menjawab ya Pak Eka untuk terkait pagu stunting ya Pak. Nah, terkait pagu stunting ini juga saya agak bingung gitu ya Pak. Soalnya memang anggaran pagu stunting tahun 2023 itu sangat besar ya Pak. Itu sekitar 1,5 M gitu Pak. Namun memang untuk di aplikasi OnSpan TKD ini udah saya pelajari, memang kalau ada notifikasi pagu yang diinput melebihi pagu dana desa, itu biasanya dikarenakan realisasinya itu diinput lebih besar dari pagunya gitu. Jadi semisalnya pagunya diinput 1 M, namun realisasinya diinput 1,2 M, memang dia akan muncul notifikasi pagu melebihi pagu dana desa. Nah, terkait masalah ini saya sudah dapat juga screenshot dari Pak Riko ya Pak, terkait pagu yang diinput. Memang untuk pagunya memang yang saya lihat itu diinput itu pagunya sebesar 1,5, yang realisasinya sekitar 1,3. Nah, seharusnya ini tidak menemukan kendala gitu ya Pak, harusnya berhasil gitu Pak. Dan untuk pagu tahun 2023-nya pun saya lihat pagu desanya sekitar 3 M-an ya Pak, 3 M. Nah, seharusnya tidak ada kendala juga gitu Pak. Sepertinya ini kendalanya di aplikasi ini sih Pak, aplikasi OnSpan TKD-nya. Cuman memang yang saya ingin konfirmasi balik, memang sudah saya konfirmasi balik gitu ya Pak, terkait pagunya ini apakah memang sebesar itu, karena saya melihat pagu-pagu stunting untuk nagari lainnya itu biasanya di bawah 1 M semua, bahkan rata-rata itu di bawah 500 juta semua, dan itu berhasil diinput gitu Pak. Nah, mungkin yang saya ingin tahu itu pagu stunting sebelum adanya ini ya Pak, penggunaan sisa dana desa sebelumnya itu berapa gitu Pak, ininya Pak, anggarannya gitu Pak, pagu stuntingnya yang sebelum ini Pak, sebelum ditambahkan dengan pagu sisa dana desanya gitu Pak,
yang digunakan untuk stunting tahun 2023-nya, Pak. Baik Pak Cir, ini Pak Riko ada. Di dari Oke, satu Pak. Pak Riko ada datanya. Oke Pak Cir, kita Iya, sudah Pak. coba Pak Cir, sudah coba input anggaran tahun berjalan saja di 2022 tanpa menggunakan anggaran Silpa, dan ternyata masih tetap nggak Ya. bisa Pak. Untuk anggarannya itu pagunya berapa tuh, Pak? Bentar, Pak. Kalau yang ujung Gading Pak, Iya, Pak. anggaran 1 miliar. Oh, masih tetap 1 miliar ya, Pak? 1 Ya miliar. masih di atas Ya. 1 miliar Pak. Oh, yang 1 miliar 219 080 930. Oke, Pak. Kemudian realisasinya 1 miliar 031 229 500 Pak. Sudah kita coba Pak, tanpa menggunakan Silpa tahun lalu, itu tetap nggak bisa Pak. Notifikasinya tetap melebihi pagu. Melebihi pagu gitu ya, Pak? Iya. Oke, Jadi Pak. Oke. kasusnya sama Pak untuk 3 nagari ini, Ujung Gading, Sungai Ya. Awu, dan Kinali Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau yang terkait ini juga saya sudah ini sih, Pak, sudah melakukan tanya melalui email ya, Pak, email Kemenkyu ke kantor pusat langsung, dan sudah saya tanyakan melalui chat WhatsApp sih, Pak, chat WhatsApp ke kantor pusat. Kebetulan saya ada nomornya, dan itu cuma di read gitu, Pak, belum ada jawaban. Mungkin saya cari tahu kontak yang lain. Mungkin nanti harusnya minggu ini selesai sih itu, Pak, yang terkait pagu ya, Pak, karena emang dia kalau menurut saya teknisnya masalah di aplikasi gitu, Pak. Memang di juknisnya itu ada notifikasi, memang ada dikasih solusi terkait notifikasi yang melebihi pagu melebihi pagu dan desa itu biasanya dikarenakan realisasinya itu lebih besar daripada pagunya gitu, Pak. Itu masalahnya. Cuma kan ini kan kalau saya lihat pagu realisasinya itu ya lebih kecil daripada pagunya gitu, Pak, dan pagu dan desanya pun lebih besar lagi gitu kan, Pak, sekitar 3 M gitu, Pak. Nah, menurut saya ini mungkin terkait masalah di aplikasi saja, Pak, dan harusnya di minggu ini bisa diselesaikan, Pak. Nanti kalau misalnya saya mendapatkan halo, Pak. Iya Pak, dia kan 19 nagari induk ini, hanya 3 ini yang bermasalah. Memang yang 3 nagari ini nagari-nagari dengan dana desa besar Pak. Nah itu dia, Pak. Feeling saya karena mungkin ya, Pak, mungkin di aplikasi Onspan itu dibatasin gitu. Saya rasa ya, Pak. Saya rasa di penginputan di aplikasi Onspan itu dibatasi mungkin sampai 1 M, saya rasa sih, Pak. Jadi di atas 1 M itu pagunya di notifikasi itu semua gitu, Pak. Tapi nanti saya informasikan lagi, Pak, terkait solusinya. Harusnya solusinya di minggu ini bisa diselesaikan, Pak. Ada gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Cir. Sama-sama, Pak Riko. Baik Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan baik mengenai dana desa maupun terkait dak fisik? Kebetulan untuk penyaluran dak fisik kita sampai saat ini ya Bapak Ibu, sampai saat ini belum ada dilakukan penyaluran yang pagu bertahap ya, pagu bertahap. Sedangkan untuk pagu bertahap itu sudah bisa dilakukan penyaluran. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan gitu kendalanya, seperti pembuatan kontraknya yang bermasalah atau pelaksanaan kegiatan kontraknya yang bermasalah atau gimana gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa disampaikan baik yang dari Pasaman maupun Pasaman Barat. Halo Pak Simar, Bapak ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, itu Pak.
terkait ini untuk pencairan zat fisik bidang pendidikan, bidang perpustakaan, Pak. Oke, Pak. Apaan? Kami sedang melakukan kontrak sudah siap. Kami Oke. sedang penginputan ke Transpan. Kemudian di dalam pelaksanaan total dananya kan sekitar 10 M, Pak. Jadi yang terkontrak sekitar 8,2 sekian, Pak, kan. Jadi sisa kontrak ini bisa nggak kami gunakan untuk kegiatan lain gitu, Pak. Kemudian satu lagi, ya, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Yang satu lagi mengenai input data dari zat fisik bidang perikanan. Itu kami sudah input ke Onspon kemarin dananya sekitar 800. Cuma yang terinput baru sekitar 300. Yang 864 nih, Pak. Cuma yang masuk setengahnya, Pak. Bagaimana solusinya, Pak, untuk perbaikan inputkan data bidang kelautan dan perikanan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, Pak. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Bentar, Pak. Izin, Pak, mau bertanya yang terkait kelautan dan perikanan itu, Pak. Itu ya. Bisa diulangi lagi, Pak? Masalahnya apa, Pak? Yang Kan ini mau sedikit nih, Pak, ini kita lewat HP ya. Di laptop kita agak nggak bisa masuk suaranya, Pak. Oke, Pak. Jadi itu, Pak, kemarin kami input untuk penyaluran dana zat fisik bidang kelautan dan perikanan yang sudah mengadakan sarana penangkapan ikan, yaitu sonar, Pak, yang harganya satu unitnya sekitar 864 juta. Jadi waktu pas inputan yang masuk sekitar setengahnya, Pak, kita 382 juta. Itu baru terinput. Tak otomatis atau gimana, Pak? Itu maksudnya, Pak. Penginputan kontrak kegiatannya berarti ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Kalau untuk yang kontrak kegiatannya itu masih satu kontrak atau ada kontrak lain gitu, Pak? Selain dari yang 300 juta yang diinput itu, Pak? Kontraknya satu, Pak. Satu. Oke, Pak. Oke. Mungkin kalau sampai saat ini, Pak, untuk penginputan daftar kontrak kegiatan ya, Pak. Penginputan daftar kontrak kegiatan ini bisa dilakukan hapus saja, Pak. Dilakukan hapus, baru diinput ulang, Pak. Kebetulan kan untuk sebelum ini, Pak, sebelum penyaluran tahap 1 itu bisa dilakukan hapus gitu, Pak. Cuman memang kalau setelah dilakukan penyaluran tahap 1 untuk daftar kontrak kegiatan itu hanya bisa memang dilakukan perbaikan, cuma ada waktu ininya, Pak, waktu tertentu, dan yang diubah itu hanya kalau salah ada beberapa, misal kayak nomor, kayak nilai kontraknya nggak bisa diubah, ada ini, Pak, ada ketentuannya, Pak. Namun karena sampai saat ini belum pernah dilakukan penyaluran tahap 1, Pak, itu untuk penginputan kontrak kegiatannya dihapus saja, Pak. Dihapus saja yang sebelumnya ya, yang sekitar 300 juta itu ya, Pak. Dihapus saja, lalu diinput ulang gitu, Pak. Diinput ulang, baru nanti di review AP ulang lagi, baru nanti disetujui Pemda lagi gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Yang terkait sisa apa tadi, Pak? Ya. Terkait sisa kontrak kita itu, Pak, yang dananya. Yang ini ya, Pak, yang pendidikan perpustakaan yang bertahap itu ya, Pak? Ya, yang bertahap. Yang bertahap memang saya lihat memang ada sekitar 10 M ya, Pak. 10 M 39 juta. Memang untuk ini, Pak, saya pengen bertanya terkait kendala atau masalah yang dihadapi, kenapa
rencana kegiatannya sebesar 10M namun kontraknya hanya sebesar 8M gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan gitu Pak alasan kenapa kontrak kegiatannya hanya sebesar 8M gitu Pak. Terkait pagu pendidikan terutama di perpustakaan gitu Pak, subbidang perpustakaan. Gini Pak, kan dana kita yang untuk bidang pendidikan subbidang perpustakaan itu dananya 10M 39 juta Pak. 739 Itu juta total. 500. Iya Pak, total. TIK-nya 700 Pak kan. Jadi yang 10M ini kita kontakkan ke pihak di lapangan. Orang nawarnya bisa ditekannya itu sekitar 82M 8M 290 sekian. Jadi rencananya ada keinginan dari pihak PPK-nya untuk menjadikan kegiatan kedua misalnya pengadaan landscape gitu Pak. Masih bisa nggak diajukan untuk kontraknya gitu Pak? Karena waktunya ini mepet juga nih Pak kan. Bener. Berarti masih terkait terkait ini ya Pak, terkait bidang pendidikan dan perpustakaan juga berarti yang dilakukan pengadaan yang lain itu ya Pak? Ya tambahan gitu Pak. Tambahan ya Pak. Oh yang 8M itu buat untuk apa Pak? Buat apa? Halo Pak? Gedungnya saja begitu Pak. Oh gedung Ya, Pak. Kalau yang sisanya itu rencana dibuatkan apa Pak? landscape, misalnya pagar, taman, parkiran gitu. Iya Pak. Mungkin kami terima dulu Pak informasinya karena terkait ini kan teknis banget ya Pak, terkait teknis karena nanti pengaruhnya nanti di ini ya Pak, pengaruh di aplikasi OnSpan takutnya nanti di capaian outputnya nanti tentu berbeda gitu Pak, karena kan kontraknya beda pula nanti ya Pak, karena kontraknya ada 2 nanti ya Pak, kalau misalnya ada kontrak untuk menggunakan sisa pagunya gitu. Mungkin saat ini kami terima dulu Pak informasinya Pak, kalau nanti kami mendapatkan informasi nanti sampaikan gitu Pak. Pak Andi ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Cir dan Pak Sinor tadi terkait dengan pagu di rencana kegiatannya kan 10 miliar ya. Ternyata yang sudah berhasil dikontrakkan 8,298 miliar tadi ya. Nah, tadi saya sudah cek juga datanya. Nah, sama sesuai dengan yang disampaikan Cirpani tadi, nanti kami coba konsultasikan dulu Pak ke DPA atau ke agen yang terkait. Apakah kalau yang untuk ini saya sharing pengalaman aja ya. Sharing pengalaman untuk di dana APBN biasa Pak. Nah, kalau dana APBN biasa biasanya kan kalau kita punya DIPA lah istilahnya ya. Kalau di kami kan DIPA ya. DIPA tersebut kan misalnya sudah ada tuh kok Pak pagu DIPA-nya katakanlah 10 miliar. Ternyata kita nanti kan output-nya sudah ditentukan satu buah gedung, satu unit gedung. Ternyata nanti pada saat di lapangan ternyata nilai yang ditawar sama rekanan itu kurang dari pagunya, masih ada sisa pagu sekitar 1 miliar lebih yang sayang lah kalau misalnya tidak digunakan. Nah, kalau di APBN sendiri, dalam kita kalau ada sisa pagu itu tidak langsung bisa kita gunakan, Pak. Jadi kalau di kami biasanya ada namanya revisi DIPA untuk optimalisasi. Nah, mungkin nanti kami tanyakan dulu Pak, prosedurnya bagaimana untuk bisa mengoptimalisasikan dana yang sudah direncana kegiatan itu 10 miliar, ternyata dikontrakkan baru 8,2 miliar, masih ada 1 miliar sekian yang mungkin akan dioptimalisasikan. Prosedurnya bagaimana mungkin kami konsultasikan dulu Pak. Begitu sudah ada jawaban mungkin nanti segera kami sampaikan ke Bapak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Baik Pak Sima, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Mungkin dari Pak Firdaus mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait penyaluran dak fisik yang untuk bertahap Pak. Kendalanya apa gitu Pak? Kenapa sampai saat ini belum dilakukan penyaluran yang tahap 1 ya Pak, yang bertahap dulu Pak? Terima kasih Pak. Terkait dengan penyaluran DAK fisik yang bertahap, sekarang masih proses dengan SKPD Pak, dokumen pengiriman kontraknya. Jadi belum sampai ke kami. Namun yang tadi saya sebenarnya ingin bertanya terkait penyaluran DAK yang sekaligus. Bagaimana informasi Pak? Karena barang sudah selesai kontrak, barang sudah datang, itu susah juga kami Pak di Perben. Nah, itu. Mohon solusi secepatnya lah Pak, karena udah lewat sebulan lebih. Demikian, dan nanti insya Allah mungkin besok atau nanti ada pengadaan di rumah sakit lagi kegiatan penguatan sistem kesehatan. Sudah selesai review, kontrak sudah selesai, insya Allah nanti kami ajukan. Sudah lengkap semuanya. Demikian Pak, terima kasih. Baik Pak Firdaus, izin Pak, yang untuk penguatan sistem kesehatannya ini yang pagu 1,5 miliar. 1,5 miliar Pak. 1,9 Pak. 1,5. Oh 1,5 ya Pak. Ya. Penguatan sistem kesehatan. Yang untuk RSUD-nya. Oh, berarti kalau untuk total pagunya berarti 3,1 itu ya Pak? Iya 3,1. Tapi ini kan yang RSUD udah selesai di kontrak, udah selesai, review udah keluar juga, udah lengkap dokumennya. Oh ini berarti yang ini juga itu ya Pak, yang terkait yang penyaluran yang sekaligus itu juga ini ya yang Pak? Sekaligus ya. Itu gimana? Karena 3,1 dihandle oleh 3 unit dinas kesehatan, RS Tuangku Kurau, RSUD Imam Bonjol. Sementara yang udah selesai RSUD Tuangku Imam Bonjol. Oke Pak. Nah itu berarti kayak yang kemarin lagi kan, yang kata kemarin. Itu dia Pak. Terkait ini memang ini kan teknis ini ya Pak, teknis aplikasi. Memang teknis aplikasi ini kami hanya menyampaikan aja gitu Pak, menyampaikan ke kantor pusat. Semoga solusi terkait apa ya Pak? Terkait masalah apa ya? Penyaluran dak fisik yang sekaligus ini pada aplikasi OnSpan tersedia gitu Pak, tersedia dan bisa dilakukan penyaluran gitu Pak. Mengingat waktunya memang masih ada 2 bulan, cuman kan 2 bulan ini bukan waktu yang lama juga ya Pak. Ini sebenarnya sudah mepet juga gitu Pak, karena PMK baru terbit di bulan April juga ya Pak, kemarin itu terkait bulan April. Memang masih dilakukan ini sih Pak, dilakukan perbaikan ya Pak, perbaikan di aplikasi OnSpan. Dan biasanya itu Pak, terkait penyaluran dak fisik yang sekaligus ini biasanya ada petunjuk teknisnya gitu Pak, petunjuk teknis untuk penyaluran dak fisik secara berdasarkan sekaligus gitu Pak, secara sekaligus. Nah saat ini memang petunjuk teknisnya itu belum ada gitu Pak, belum ada disampaikan ke KPPN gitu Pak. Biasanya itu disampaikan ke KPPN, baru nanti dari KPPN disampaikan ke Pemda gitu Pak. Biasanya kalau udah juknisnya keluar, itu bisa dilakukan ini gitu Pak, penyaluran gitu Pak. Dengan OnSpan yang ini ya Pak, OnSpan-nya yang emang bisa dilakukan penyaluran gitu Pak. Mungkin nanti terkait dak fisik yang disalurkan secara sekaligus ini nanti saya informasikan secepatnya gitu Pak. Siap Pak, makasih Pak. Bisa dilakukan penyaluran. Mungkin yang terkait yang dokumen itu Pak, yang dokumen kan ada dokumen yang dipersyaratkan itu ya Pak. Jadi kan dalam penyaluran dak fisik yang bertahap maupun sekaligus ini kan ada dokumen yang sama gitu ya Pak, yang terkait
sisa dak fisik tahun anggaran yang lalu, laporan penyerapan anggaran tahun yang lalu, baru laporan ini hasil review APIP ya Pak, hasil review APIP untuk tahun anggaran yang lalu, dan itu untuk semua bidang dan subbidang gitu. Cuman memang untuk yang terkait 3 dokumen itu mungkin bisa di apa ya Pak, misalnya kalau sudah bisa, dokumennya sudah ada, sudah ditandatangani, distempel atau ditandatangani secara elektronik, itu bisa langsung diuploadkan saja Pak ke Onspan TKD. Cuma memang harus diperhatikan lagi Pak dalam penginputan ini ya Pak, dak fisik tahun 2023 atau tahun anggaran lalu ini harus dipastikan seluruh status ini ya Pak, status penginputannya itu harus disetujui Pemda semua gitu Pak. Nah, untuk sampai harus disetujui Pemda semua ini harus dilakukan oleh review APIP, baru bisa diubah statusnya menjadi disetujui Pemda Pak. Sama hal dengan yang laporan sisa dak fisik, untuk laporan sisa dak fisik ini juga harus diperhatikan, harus diinput SP2D BUD-nya ya Pak, untuk seluruh subbidang maupun bidang gitu Pak di dak fisik tahun 2023-nya gitu Pak. Mungkin itu yang harus diperhatikan Pak sebelum dilakukan download dokumen ya Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Baik Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan baik dari Pemda Pasaman maupun Pemda Pasaman Barat? Kami persilakan. Izin Pak Andi, apakah Bapak ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi juga Pak, atau tambahan juga Pak? Terima kasih. Mungkin terima kasih Bapak Ibu semuanya ya atas atensinya, atas kesediaan untuk hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi yang telah disampaikan akan segera kami tindak lanjuti. Kami akan koordinasikan kepada kantor pusat bagaimana permasalahan yang Bapak Ibu tadi sampaikan bisa segera kami tindak lanjuti, bisa kami kita selesaikan bersama. Berikutnya mungkin kami harapkan koordinasinya atau kami harapkan keaktifannya Bapak Ibu semuanya untuk kalau ada kendala dapat disampaikan ke grup nanti biar segera kita tindak lanjuti kalau ada yang perlu kita sampaikan ke kantor pusat. Nah, tadi terkait dengan aplikasi Omspan ya, kami ucapkan mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya. Aplikasi Omspan ini kan baru tahun ini ya kita implementasikan menggunakan aplikasi Omspan TKD ini ya. Masih banyak perlu pengembangan untuk bisa mengakomodasi segala kebutuhan kita dalam penyaluran DAK fisik baik yang sekaligus maupun yang bertahap. Kemarin disampaikan oleh tim pengembang bahwa untuk yang saat ini menunya sudah selesai dikembangkan untuk penyaluran DAK fisik yang bertahap saja untuk yang tahap satunya. Untuk DAK fisik yang sekaligus masih butuh pengembangan di aplikasinya dan masih butuh nanti disiapkan juknis untuk penyaluran DAK fisik yang sekaligus, meskipun di aturan PMK-nya seharusnya sudah bisa ya. Paling cepat kan di bulan April kemarin, ini sudah sampai di akhir bulan Mei, ternyata kita masih belum bisa memenuhi dari pengaturan dari PMK. Nah, kami usahakan nanti secepatnya berkoordinasi dengan tim kantor pusat, begitu ada dibuka, bisa disalurkan, nanti segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, biar penyaluran DAK fisik yang sekaligus sampai dengan 1 miliar bisa segera direalisasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dan pelayanan kepada Bapak semuanya. Saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya akan melakukan end meetingnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua.